Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru perihal dua contoh perangkingan penentu kelulusan P2, P3, P4 yang menjadi faktor penentu lulus tidak lulus P3K Guru 2023. Oke. Ini tentunya menjadi salah satu informasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak guru honorer, karena di sini kita akan membongkar kupas tuntas kira-kira apa faktor penentu sehingga P2, P3, P4 lulus dan tidak lulus di seleksi P3K Guru 2023. Di sini kita bagi dengan dua contoh perangkingan ya. Dua contoh perangkingan penentu kelulusan untuk P2 dan P3. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Langsung saja teman-teman, kita to the point ke informasinya. Jadi teman-teman ya, diperhatikan data ini, teman-teman bisa melihat bahwa apa sih yang menjadi potensi kelulusan ya, penentu kelulusan dan tidak lulus bagi pelamar kebutuhan khusus, utamanya bagi P2, P3 dan juga P4 teman-teman. Yang pertama itu yang menjadi yang menjadi dasar perankingan itu, yang pertama adalah nilai ranking tertinggi. Artinya nilai hasil CAT Bapak Ibu ya, baik P2, P3, P4. Dan kalau P2, P3, P4 tidak pakai passing grade, tapi yang dihitung di situ adalah nilai ranking tertinggi P2, P3 disesuaikan dengan berapa jumlah formasi, berapa jumlah kebutuhan sekolah. Kalau misalkan formasi P3 lebih banyak daripada pelamar, maka otomatis itu bisa langsung diangkat semua teman-teman menjadi ASN P3K, sehingga yang dilakukan adalah perankingan dengan cara langsung diurut. Logika seperti itu ya. Contoh misalkan teman-teman ya, contoh misalkan seperti ini. Jumlah formasi guru kelas misalkan 10, P1 sudah tidak ada, P2 juga sudah tidak ada, P3 ada 3. Oke, ada 3. Sedangkan P4 ada 7 misalkan teman-teman ya. Nah, P3 yang jumlahnya 3 orang ini itu ijazahnya PGSD atau linear dengan formasi guru kelas SD yang jumlahnya 10 teman-teman. Nah, di sini jumlah formasi linear ternyata lebih besar daripada lebih banyak daripada jumlah pelamar P3 yang linear dengan formasi. Sedangkan kalau kita perhatikan, itu sudah tidak ada P1 teman-teman ya, sudah tidak ada P1, sudah tidak ada P2, sehingga secara otomatis tinggal P3 yang diperhatikan. Karena P3 yang jumlahnya 3 orang ini linear dengan 10 formasi yang tersedia, maka setelah tes CAT BKN dilakukan, berapapun nilai yang didapatkan oleh pelamar prioritas 3 yang jumlahnya 3 orang ini, itu langsung di ranking saja, tapi dalam bentuk pengurutan. Jadi diurut nilai tertinggi 1 sampai 3. Tapi tidak ada persaingan, semuanya nanti diangkat untuk mengisi formasi yang jumlahnya 10. Maka ketiga orang ini akan mengisi 3 formasi, sehingga tersisa lagi 7 formasi untuk pelamar umum. Nah, tersisa 7 formasi untuk pelamar umum teman-teman ya. Karena tersisa 7 pelamar untuk pelamar umum, kebetulan di sini P4 itu juga jumlahnya 7. Pertanyaannya sekarang, apakah langsung diangkat juga setelah tes CAT? Tidak teman-teman. Akan dilihat dari 7 ini berapa yang memenuhi nilai ambang batas. Kalau ke-7-7-nya memenuhi nilai ambang batas, maka ke-7-7-nya ini akan diangkat menjadi ASN P3K untuk pelamar prioritas 4. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, dasar contoh perankingan itu terjadi karena urutan kategori teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya, untuk urutan kategorinya. Di sini teman-teman bisa melihat secara seksama ya. Untuk urutan kategori seperti ini kira-kira ya. Ini dia. Nah,
Jadi kalau misalkan setelah penempatan guru lulus PG di sini lantas masih ada sisa formasi yang tersedia, maka nantinya itu akan dicari dulu berapa jumlah guru P2-nya. Nah, setelah penempatan P2, jika masih tersedia formasi, maka dicari lagi jumlah guru P4, P3. Jika masih tersedia formasi, maka itu akan diperebutkan oleh pelamar umum. Nah, sekarang di sini kebetulan di sini ada P3 yang nilainya lebih tinggi daripada P2. P3 nilainya lebih tinggi daripada P2, tersisa satu formasi misalkan. Nah, siapakah yang akan lulus? Yang akan lulus itu adalah P2, teman-teman, sekalipun nilainya sangat rendah. Kenapa? Karena dia menang di urutan kategori pelamar. Yang pertama itu guru PG, kemudian THK 2 dan honorer. Ya, logika seperti itu teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait apa yang kami sampaikan terkait dengan dua contoh perankingan penentu kelulusan P2, P3, P4, faktor penentu lulus tidak lulus P3K 2023 teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa memperhatikan secara mendetail ya. Ini dia, kita ambil di sini ya. Ya, kita lihat di sini singkat saja Pak, sama-sama P3, yang satu nilai 580 tapi belum punya serdik. Kemudian yang satu nilainya 550 tapi punya serdik. Siapa yang akan menang? Wow, ini info yang sangat menarik ya. Yang tidak ini ada anggaplah memperebutkan satu formasi, perebutkan satu formasi ya untuk dua orang P3, sama-sama P3 ya, sama-sama P3 memperebutkan satu formasi ya. Nah, yang satunya mendapatkan nilai 580 sedangkan yang satunya mendapatkan nilai 550. Tetapi yang P3 yang mendapatkan nilai 550 ternyata memiliki sertifikat pendidik teman-teman. Apakah dia bisa mengalahkan yang nilainya lebih tinggi yaitu 580 tanpa serdik? Jelas mampu. Karena otomatis nilai kompetensi teknisnya itu akan berubah menjadi 450 atau menjadi nilai maksimal teman-teman. Sehingga secara otomatis nilai yang 580 itu akan dilewati dan nilainya bisa mencapai sekitar 600-an teman-teman ya. 600-an lebih. Sehingga siapa kira-kira yang lulus? Maka yang lulus adalah P3 yang nilainya 550 tapi punya serdik. Nah, karena perhitungannya serdik itu yang linier itu mendapat 100% nilai kompetensi teknis. Jadi yang menjadi penentu kelulusan contoh perankingan ini itu berdasarkan nilai. Contoh perankingan untuk P3 itu berdasarkan nilai dan urutan kategori. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, itu yang wajib teman-teman pahami. Nah, ini juga ada pertanyaan yang bagus sekali. Gimana nih Min? Formasi guru kelas ada 990 ya, 990. P1 521. Ini linear semua lah teman-teman ya. P2 203, kemudian P3 266. Formasi 74 ikut tes 8. Formasi 74 bukan ini ya. Nah, kita lihat 521 P1 ini akan lulus semua karena linear kan, linear ya. P1 guru kelas linear dengan formasi guru kelas 990. Jadi tinggal dikurang aja teman-teman. 990 dikurang 521 tinggal berapa? Di sini 9 ya. Di sini 8, 8 kurang 2 6 ya, 6. 6, 9 kurang 5, 4. Jadi tersisa 469. Ya, saya ulangi ya, tersisa 469 formasi setelah penempatan 521 P1. Nah, di sini kan ada P2, jumlahnya 203. Ini P2 ceritanya juga linear dengan formasi guru kelas SD. Ternyata jumlah formasi yang tersisa setelah penempatan P1 itu masih lebih banyak daripada jumlah P2. Otomatis P2 ini diangkat semua, di ranking tapi diurut teman-teman. Maka dikuranglah 469 dikurang 203. Ya, oke. Di sini berapa ya nilainya? Di sini 6, kemudian 6 2, tersisa 266. Karena tersisa 266, sedangkan jumlah P3 juga 266 itu berimbang, maka lulus semua lagi. Nah, seperti itu ya. Itu bakalan lulus karena intinya kalau formasi linear lebih banyak dari pelamar kebutuhan khusus baik P1, P2, P3, maka potensi diangkat semua karena tidak menggunakan nilai ambang batas, teman-teman. Kecuali kalau misalkan jumlah formasi lebih sedikit, itu akan terjadi perankingan ketat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.